Eh, saya ingin menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan pada saat ini, di mana pada saat ini saya sangat cinta ya, sangat bersuka cita. Apakah saudara terkasih juga merasakan seperti itu? Haleluya. Berarti kita sama-sama bersuka cita pada saat ini, di mana saudara terkasih, ini adalah hari di mana kita mengembalikan milik Tuhan ya saudara terkasih. Saya memang belum lama saya beribadah di tempat ini, tapi saya mengimani yang saudara terkasih, dan saya merasakan berkat-berkat Tuhan itu. Dan pada saat saya mengembalikan milik Tuhan, saya selalu berdoa, ampuni saya Tuhan, kadang yang kurang lebih pengembalian milikmu, kadang ada juga yang tidak terkembalikan seperti itu ya saudara terkasih. Tapi di mana pada saat akhir bulan, saya sudah pernah katakan di sini, begitu banyak pengeluaran saya ya saudara terkasih, di mana kehidupan saya di masa lalu pun banyak yang saudara tahu, yang masih berbelit-belit dengan hutang. Dan setiap akhir bulan itu saya harus membayar hutang, dan juga saya selalu ingat untuk mengembalikan milik Tuhan, dan saya ingin belajar mengimani itu saudara terkasih. Dan pada saat akhir bulan itu saya selalu berdoa, Tuhan berikan saya berkat-Mu, Tuhan saya ingin mengembalikan milik-Mu, berkati setiap usaha yang saya kerjakan. Seperti itu ya saudara terkasih. Saya bukannya mau mengapakan diri saya, mau menyombongkan diri, mau apa tidak saudara terkasih, tapi saya ingin mengajak saudara, mari kita belajar mengimaninya, supaya setiap lumbung-lumbung kita yang kosong dikembalikan sama yang kuasa. Seperti itu saudara terkasih, karena saya memang sudah betul-betul merasakan berkat Tuhan itu, walaupun menetes seperti air yang menetes-netes di batu ya saudara terkasih, lama-lama bisa berlubang juga batu itu. Nah seperti itulah itu yang saya rasakan, dimana dulu saya pun waktu jualan, saya tidak pernah ingat untuk datang kepada Tuhan. Ingat pun kadang lebih sayang lagi, saya nanti kalau tidak jualan tidak dapat sekian. Seperti itu ya saudara terkasih. Tapi puji nama Tuhan, semenjak saya mendekatkan diri kepada Tuhan, saya merasakan kalau di rumah Tuhan itu kita harus semangat. Cukup di rumah kita banyak beban, cukup di rumah kita merasakan lelah. Kalau di rumah Tuhan kita melepaskannya, amin. Karena Tuhan itu suka hati yang gembira, Tuhan suka semangat, amin. Nah, saya juga ingin belajar akan hal itu Bapak Ibu. Saya ingin belajar semangat, saya ingin belajar sukacita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Tadinya memang saya tidak bersaksi, tapi saya berkatakan Tuhan kan tahu. Ternyata Tuhan gerakkan. Jadilah engkau jadi saksiku, jadilah engkau jadi contoh buat sekelilingmu. Perkataan itu ada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tadi malam saya di rumah Bapak Ibu, kepala saya ini mau pecah. Tadinya baik-baik saja, tapi mulai dari jam 5 udah mulai sakit. Terus anak gadis saya mengatakan demikian, iyalah Bu, apa tidak, Bu sibuk terus, kena hujan terus, makanya jadi sakit. Iya kan, saya katakan. Terus anak gadis saya menurut kepala saya agak mendingan. Singkat ceritanya jam 6:30 kami tutup. Sampai di rumah itu seolah-olah saya tidak mampu lagi Bapak Ibu. Sakitnya sangat luar biasa. Terus sampai saya menjerit. Terus anak gadis saya bilang gini, kenapa Bu? Katanya, aduh sakit kali kepalaku ini. Terus saya menjerit ya Bapak Ibu. Terus anak gadis saya ada yang bawa air panas, ada yang membawa obat. Mereka kalut Bapak Ibu. Terus yang saya saksikan di situ Bapak Ibu, ternyata kita harus jadi contoh, kita harus jadi saksi buat sekeliling kita, apalagi di rumah. Kenapa saya berkatakan demikian? Anak gadis saya mengatakan demikian, Bu sakit karena Tuhan itu baik samamu, katanya. Tuhan Yesus baik samamu. Kenapa kau bilang gitu Juli? Saya katakan, kau jangan ajak bercanda dulu, aku sakit kali kepala aku. Bukan kau ajak Bu bercanda. Tapi Tuhan itu baik, dibikinnya kepala aku sakit.
bilang, ya iyalah. Nah, bisa sukacita. Saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, terutama di keluarga kami. Sebenarnya saya malu Bapak Ibu ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Setiap kali saya ingin bersaksi, nggak usah. Tapi kayak kadang Tuhan saksikan. Tapi oleh karena Roh Kudus yang bikin saya berani ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya ingin menyaksikan di mana Tuhan itu baik. Yang saya di mana kakak saya sedang mengandung. Saya ingin menyaksikan di mana kakak saya mengandung lagi. Yang kemarin itu masih abu-abu, belum tahu dia mengandung Bapak Ibu. Jadi semalam dia cek, ternyata puji Tuhan dia mengandung lagi. Oleh sebab itu kami sangat bersyukur kepada Tuhan di mana kakak saya keluarganya masih diberkati. Oleh sebab itu saya minta dukungan doa biar senantiasa keluarga kakak saya, kandungannya, terutama anaknya yang pertama Erlin masih sering sakit. Biar senantiasa Tuhan menyertai keluarga kakak saya itu. Dan saya juga minta dukungan doa di mana sulit sekali ya mencari pekerjaan Bapak Ibu. Dulu pas masa sekolah pengen cepat lulus, udah lulus jadi pengangguran Bapak Ibu. Oleh sebab itu